Emang angin, namanya angin, Pak. Oke. Nah ini Mahes. Kemarin Aduh, apa dulu Hes? Oke, dulu, Hes. apa ya, Pak? Kan Ah, monggo Bapak aja gimana deh, Pak. eh itu ya. Loh, Makasih, Pak Iza. enggak enggak ngapa? Enggak di sini apa? Tuh, makan Indomie, Pak. Enggak kenapa? Iya tuh partner partner pemisah udah pada pulang, Pak. Oh. Sedih kan, Pak, udah saya lapar loh. Tuh, Mbak izin makan pop nih. Karena pulang. Kan ditinggalkan kamu. Uh, Yaudah, Pak, ini bertiga Oke, tarik sini aja bisa nggak, Pak? Dinar, Mahes dulu. Oke, Waduh. Mahes. Gitu. Itu lihat Mahes di kelas 7 apa 7F ya berarti ya. Iya, 7F itu duduk di depan, pendiam. Saya terus sekarang lihat di 8E itu kayak Citra. Kamu kenal Citra ya? kenal, Nah, kenal. Citra itu saya kayak lihat Mahes pas dulu. Saya Makasih, masuk Pak. pas PPL kan. Kamu ingat saya nggak pas PPL? Ya inget dong, Pak, sama siapa ya? Saya lupa Iya, yang malahan. itu nih, Tahu, Pak. intinya itu. Yang Mahes itu diem. Gitu. Emang Sekarang segitu nggak ya? emang saya pendiam, Pak. Jadi gini, Pak, saya tuh anaknya ada orang bilang saya ekstrovert, Pak. Tapi Hmm. menurut saya tuh saya nggak ekstrovert, Pak. Saya tuh introvert menurut saya. Karena Nggak tahu, Pak. Jadi kalau semisal pertama kali ketemu saya langsung kayak energi saya 100, tapi begitu 5 menit kemudian turun 90 derajat. 90. Turun lagi 80. Turun lagi terus gitu loh, Pak. Jadi saya nggak bisa kayak selalu full gitu, enggak. nah, kan di OSIS kan ketemu anak-anak baru terus. Iya, Iya lah. Berarti kamu anak-anak yang diam dulu lihat kondisi. Oh, Kirana gimana sih? Lana gimana sih? Noel gimana sih? Gitu. nggak juga sih. Loh, itu enggak introvert itu namanya. Enggak introvert. Biasanya kalau anak baru saya selalu ngomong dulu. Nanti begitu kalau saya udah mulai tahu anaknya, saya perhatiin dia dulu, Pak. Perhatiin dulu. Nanti cari ide topik lagi. Topik apa ya? Topik apa ya yang bisa saya tumbuhin ke anak baru itu. Oh, kamu jadi kalau ketemu anak baru, kamu yang akan tanya-tanya dulu. Bisa dibilang iya sih. Jadi Ah, saya bakal memulai karena kadang kalau saya ngerasa kalau saya nungguin dia kayak kelamaan deh. Ini saya dulu aja deh. oh, berarti itu bukan introvert toh? Kalau Kayak bukan introvert introvert. kayak saya. Kayak amfibi deh saya tuh. Dua itu. Dua, Pak. Kadang Eh, bisa extrovert, kadang bisa introvert banget. hmm. Eh, Gitu, Pak. nah di OSIS kalau di sini harus 2 kali apa? 2 kali tes toh berarti. Ya, Saya baru tahu saya 2 kali. kemarin ini loh. Ternyata kalau kelas 7 udah masuk, kelas 8 harus tes lagi. Itu Karena kenapa? itu saya juga nggak tahu kenapa sih, Pak. Tapi emang kayak itu udah turun-temurun aja, Pak. Kayaknya sih itu karena kan mungkin yang dipertimbangkan adalah begitu mereka kelas 7 ikut OSIS, kita tahu kan sebagai kakak kelas, tahu gimana kinerja mereka selama 1 tahun. Karena beberapa kemarin ada anak OSIS yang dari kelas 7 mau ikut lagi di kelas 8, itu banyak yang ketolak. Jadi nggak bisa masuk ke kelas 8 dan 9, Pak. Karena itu, karena kami mempertimbangkan dari saat 1 tahun 1 tahun mereka menjabat di kelas 7. Hmm, berarti tesnya gini, kelas 7 tes toh Ya, tes. sama kelas 8 yang tes baru itu sama nggak? Sama, tapi untuk angkatan saya, yang saya ngetes anak ada di bawah itu beda. Ada beberapa yang kami bedakan, yang itu ada 2 tahap wawancara. Dan yang PBB kita hilangin, Pak. Eh, PBB. Jadi itu awalnya tuh ada tes PBB. Mereka, kakak-kakaknya ngasih aba-aba PBB, mereka ditutup matanya. Gitu, Pak. Nah, resikonya OSIS ada PBB. ada, Pak. Tapi Oh, sekarang dihilangin. berarti tinggal wawancara, tes tertulis. Tes tertulis, wawancaranya itu ada 2, Pak. Jadi yang Oh, pertama tes tertulis, wawancara dewan, wawancara D2, dan retorika. Jadi oh, iya, PBB itu iya. dihilangin, diganti sama wawancara yang tahap 2 gitu. Berarti kayak Malik di kelas 7 udah masuk. Malik tuh ya wes Ya valid itulah. ya itu. Aku darani saya tuh milih salah satu itu. Itu lah kelas 7 udah ikut gitu masuk terus kelas 8 masuk lagi berarti tesnya sama. Iya, bersama, Pak. Loh, ada yang nggak lolos kan? Ada yang Nah, lolos. kenapa menurutmu? Jadi itu pertimbangannya itu, Pak. Mereka nggak lolos karena mereka kinerjanya sama kelas
7 itu kayak kurang gitu Pak. Pertimbangannya itu Pak. Karena pasti kalau kelas 7 kan masih dibimbing sama kakak-kakaknya. Sedangkan di kelas 8 mereka yang harus membimbing adik-adiknya kan Pak. Kalau Hmm. membimbing adik-adiknya aja mereka dari awal nggak bisa nunjukin sifat kepemimpinan, jadi nanti selama kelas 8 dia mau bimbing siapa? Kan nggak ada yang mau dipimpin karena dia aja kayak gitu. Oh, berarti walaupun udah tes, tapi kalian Tetep, udah tahu, oh ternyata anak-anak ini iya, kayaknya nggak nggak, bisa berkembang iya, sesuai keinginannya OSIS. iya Pak. Karena lihat sikon Oh, juga kan nggak selalu objektif, tapi juga ada subjektifnya ke anak-anak itu. berarti sebelumnya yang dulu pernah OSIS kelas 7 toh, terus masuk kelas 8 daftar lagi toh. Daftar Kalian udah lagi. tahu, oh ternyata ini kayaknya enggak deh. Nggak, iya Dari nggak. awal itu udah tahu Udah berarti. tahu Pak, Oh, tapi tetap kami ikutin ke tahap 2 supaya mereka tuh masih ada rasa semangat. Siapa tahu mereka mau berubah kan Pak. Tapi kalau mereka nggak bisa diselamatin, selamatin. Ya mereka nggak bakal keterima Pak. oh, berarti sebenarnya dia itu udah nggak lolos dari awal Nggak sebenarnya. lolos. Nggak ada yang evaluasi dulu. Ini. Itu Ya nggak ada ada. sih, ada beberapa yang kami evaluasi dulu, kami pertimbangin lagi. Mungkin mereka mau jadi jabatan apa, misalnya jadi ketos. Tapi Wah, waktu wawancara kok udah kelihatan anaknya kayak bingungan, ditanyain soal ketua OSIS apa, ditanyain soal basic OSIS mereka nggak paham. Ya udah berarti nggak usah aja. oh Dibanding nanti gitu. mereka jadi ketua OSIS tapi malah mereka nggak bisa menjalankan, nggak bisa memimpin teman-temannya kan malahan jadi Hmm. Terus Mahes, eh ini kan organisasi pertama loh berarti. Walaupun di iya. dulu kan SB 2 Iya, S2 ya saya. ya toh, paskib toh. Mm. Ya harus ke sini jadi OSIS. Kita Nggak jadi tahu, Pak. OSIS. Saya mau ketawa aja. Loh, tapi kan paskib kan bukan organisasi kan, ekstra kan? Bukan, Pak. Ekstra, Nah, Pak. organisasi kan OSIS. Kenapa kok milih OSIS? Kan ada PMR. Organisasi lagi apa ya? Iya, PMR ada. KKS sih, Pak, Kakak. organisasi itu. Oh, PMR itu oh ekstra, Pak. ekstranya. Iya. Kenapa kok milih OSIS kenapa? Karena, nggak tahu, Pak. Saya dari SD itu pengen ikut OSIS. Karena kayak, yang saya bayangin tuh, OSIS tuh dulu keren. Jadi, yang menonjol pasti kan. Jadi kayak, Semarang mungkin hampir kenal kamu, jadi famous gitu. Tapi di sisi lain, saya juga pengen mengembangkan kepribadian saya gitu kan. Karena kayak dulu orang tua juga nyaranin ikut OSIS aja. Siapa tahu di SMA kamu malah nggak ada kesempatan buat ikut OSIS. Oh Jadi gitu. kita coba aja di SMP. Siapa tahu kalau kamu em, cocok di OSIS SMP, kamu ada keinginan buat lanjut ke SMA. Siapa tahu di kuliah nanti kamu mau jadi kayak organisasi masyarakat Yang BEM itu. mahasiswa BEM itu. Eh, Siapa tahu ada keinginan seperti itu. itu keinginan orang tua. Saya Keinginanmu di saya ada orang, SMA. Masih OSIS aduh, enggak? nggak sih kayaknya Pak. Enggak. Saya lebih ke pengen MPK sih Pak. Kenapa? Karena jadi kemarin kan ada yang perkumpulan MPK itu kan Pak yang di Al Azhar itu. Hmm. Terus banyak teman-teman saya dari SMK 4, SMA 4, SMK 7 itu pada cita-cita ke saya. Terus saya tanyakan, memang bedanya apa? Kok ada perkumpulan MPK sekota Semarang, tapi OSIS belum tentu ada perkumpulan kayak gitu. Ternyata kalau OSIS itu hanya di sekolah aja fokusnya, tapi kalau MPK tuh membangun relasi dengan SMA SMA lain. Kayaknya seperti itu ini ya seperti itulah Pak. Jadi kayak ada hubungannya dengan SMA lain gitu katanya. Ah, berarti emang basicnya kamu suka mau berorganisasi, berteman Iya. dengan orang. Nah, pas kecilnya, Masa berarti kan kecil. nggak mungkin kan tiba-tiba dulu pemalu, terus tiba-tiba sekarang jadi ekstrovert kan nggak mungkin. Enggak sih Pak. Gimana pendidikan orang tuamu gimana? Pendidikan orang tua saya. Jadi kalau papa sama mama saya tuh orangnya suka banget ngobrol gitu Pak. Jadi saya dari kecil gimana ya? Ya pokoknya dulu tuh waktu kecil saya selalu diajak diskusi. Jadi sebelum saya memutuskan sesuatu, saya tanya dulu, saya diajak ngobrol dulu. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba kayak bilang papa sama mama bilang nggak usah lah ngapain kayak gitu. Enggak, pasti ayah saya bener naik dulu. Resikonya apa, buat apa, tujuannya kemana, kayak gitu pasti. Jadi nggak semata-mata menurut ayah sama bunda sih enggak ya Kak. Pasti nggak kayak gitu. Oh, diskusi dulu. Jadi mau ikut Mm-mm. apa gitu langsung diskusikan. Iya. Dan juga saya sering diajak sama ayah saya buat ketemu sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya, diajarin gimana cara diskusi sama orang. Oh, berarti berarti dari kecil kalian kamu itu harus oh berpikir.
Kalau Kira- ini itu gimana gimana kan ya gitu. mungkin iya, bisa bilang gitu. Dari kelas berapa dimulai itu? Dari kapan ya? Saya nggak nyadar sih, Pak. Emang kayak itu semua berjalan ngalir aja. Nah, terus kenapa pas kelas 7 saya lihat kamu itu diem, emang nggak cocok di lingkungannya atau gimana? Bukan nggak cocok, Pak. Saya masih mengamati, Pak. Itu mengamati. Itu kan udah satu Mengamati, semester. Pak. Itu kan saya masuknya September kalau nggak salah, lupa saya. Jadi hampir semester satu akhir lah ya. Eh, berarti kan udah kenal setengah tahun kan? Iya, nggak tahu ya. Terus saya kenapa saya juga bingung. Tapi sekarang dudukmu di depan gitu, masih? Iya, karena saya Oh, nyaman dari SD saya di depan. oh Sebenarnya gitu. saya nggak ada masalah buat di belakang, tapi kadang tuh saya suka ke distract gitu loh, Pak. Saya kayak bener-bener apa ya, harus fokus, harus ngeliat ke depan gitu. Tapi juga yang di depan nggak selalu saya diem doang gitu, enggak sih, Pak. Oh Saya gitu. bakal tuh kayak jailin teman saya gitu, apalagi sama Angel. Jadi ini Angel. saya, sebelah saya tuh Angel, Pak. Jadi saya suka, Sekarang. jadi Ah, saya kalau bosan saya jadinya Angel. Karena Angel sebelah saya. kembali. Berarti kalau masuk OSIS, berarti emang dari orang tua pertama. Terus saya ikut kayak mikirin pertimbangin, kayak iya deh, bagus deh kayak OSIS. Keren juga pasti. Mm-mm. Terdapat yang saya tahu tuh ada studi banding gitu loh, Pak. Terus Dibanding apa? iya kayak studi banding Ke dulu. sekolah lain. Iya ke sekolah lain. Oh, ada di sini. Dulu ada di angkatannya Kak Dion tuh ada pernah. Sama Oh. SMA SMP 9 apa ya? Ada, Pak. Oh. Saya kayak seru deh aku bisa kenal sama sekolah lain kan. Mm-mm. Jadi itu saya pengen. Berarti pas kelas 7 masuk OSIS, menurutmu tes yang paling sulit ya apa? Tes yang paling sulit sebenarnya tes wawancara sih menurut saya. Wawancara dengan kakak-kakak OSIS lain. Iya, Itu guru juga enggak? enggak. Oh enggak, sama. Kalau itu sih lebih ke kakak-kakaknya yang konsul ke guru-guru ke bulis ya biasanya tuh Mm-mm. kayak menurut Pembina ibu OSISnya. gimana ini kok yang dimasukin tuh gitu. Tapi guru nggak ikut langsung wawancarin enggak. Ya, cuma lihat data-data dari kakak-kakaknya. Ya, Ah, berarti ya. Terus ke ketua OSIS. uh, Ketua OSIS itu dipilih sama pembinanya atau kalian saya aja kayak kalau apa presiden itu. kalau itu hampir sama kayak presiden gitu ya. Nggak tahu deh Pak. Loh kamu gimana? Kamu gimana? Tiba-tiba diusung. Enggak sih Pak. Pertama itu saya kan saat naik ke kelas 8 saya ada pemikiran kayaknya nggak usah ikut OSIS OSIS deh. lagi. Iya, saya Oh, malah pengen udah stop aja karena kan masih paskib nih Pak. Jadi ya. takutnya tabrakan apalagi jadwal lembanya itu masih panjang gitu kan Pak. Akhirnya saya bilang ke Kak Jovan, kayaknya saya nggak mau ikut OSIS. Tapi Kak Jovan bilang kenapa? Kan Kak Kaila sama Kak Ciko tuh ikut dan mereka bisa bagi waktunya. Terus saya kayak, hmm, ya udah deh, coba aja deh lagi. Terus saya bingung, saya mau jadi apa? Karena di tes tulis itu ada terlampir mau jadi jabatan apa gitu kan Pak. Oh, Dan saya tuh baru memutuskan saya mau jadi apa itu saat hari itu juga. Jadi saat dikasih suratnya, dikasih kertasnya. kertasnya, saya buka jabatannya apa. Ya udah saya ketua OSIS. Oh, Dan itu tapi saya juga udah diskusi sama orang tua. kalau saya jadi ketua OSIS gimana gitu. Iya, dan orang tua bilangnya ya nggak apa-apa itu juga buat pengalaman kamu. Siapa tahu kamu juga ternyata di kan kita nggak tahu ya Pak. Mungkin aja saya nggak jadi ikut lomba paskib dan saya bisa fokus ke OSIS saya. Gitu Pak. Dan akhirnya ternyata itu terbukti. Saya jadi ketua OSIS, saya nggak ikut paskib, udah nggak ada lomba paskib, saya fokusnya ke OSIS. Saya sekarang jadi fokusnya ya ke OSIS. Ah, berarti jadi ketua OSIS gitu. Ya toh? Iya, Berarti nanti sama kakak-kakak juga dicek riwayat kalian gimana pas kelas 7 kemarin. iya dicek. Guru-guru juga Oh, cek. oh guru-guru cek. Makanya Oh, kemarin juga ada wawancara bareng sama Pak Agus, oh, sama Pak Ari, sama Bulis, sama Pak Joko. yang kalian bertiga itu atau Kalau angkatan saya nggak ada Pak Joko, tapi sama Pak Agus, sama Pak Ari, Bulis ya. itu kakak itu. Iya, sama Bu Diar juga sih. Bu Ah, Menur juga ada. kalian bertiga atau ada lainnya? Ada Sebenarnya 7 orang dulu, Pak.
Oke, saya baru tahu. Jadi banyak Pak kandidatnya, dan 7 orang 4 itu lagi. Siapa aja? terlampir Pak. Jadi mereka nulis saya mau jadi ketua OSIS kayak gitu. Oh, langsung diambil dari 3 orang itu. Iya, dari 7 jadi 3. Itu ada saya, Kiran Lanang, Noel, Naura, Ki siapa lagi ya? Satu lagi. Nata sama satu lagi siapa saya lupa. Lupa. Siapa ya Pak? Saya lupa Pak. Berarti yang ketujuh ini Hmm, pasti lolos jadi anggota OSIS. pasti. Dan Karena kebanyakan berarti nulis, oh jadi ini ya. Ini. Kalau yang mau jadi OSIS Dusa nulis saja ketua OSIS pasti masuk. pasti masuk. Tapi nggak juga sih Pak. Ada kok yang ada yang kelas 8 kemarin tuh ya Pak. Dia udah Nulis. sampai tahap 2 itu masuk wawancara tahap 1 langsung kami nggak masukin Pak. Harusnya tuh mereka dimasukin dulu padahal Pak. Karena Karena dia selama kelas 7 itu menurut kami kurang bagus Pak. Tapi malah waktu wawancara ditanyain soal gimana sikap dia menjadi ketua OSIS, dia malah kurang. Dia nggak bisa jawab, dia diem doang gini dong. Terus tanya nama kamu siapa? Dia jawab Pak. Tapi begitu tanya lagi soal pertanyaannya, dia diem aja. Skip pertanyaan lain, diem lagi. Gitu Pak. kenapa? Tapi lo dulu pernah jadi OSIS, kenapa kok ini kenapa? Gak tahu Pak. Kamu juga bingung Pak. Entah itu dia nervous, takut sama kakaknya atau gimana nggak tahu Pak. Gitu Pak. Berarti udah tulis saja, nanti disaring sama guru, ya toh? Iya. Ketiga, Dan tiga kami, orang ini, terus iya, masuk ke pemilos. betul. Oh, terus saya juga nggak tahu ya nanti yang ditulis sama Pak Ari, Pak Agus, Bulis itu apa nggak tahu ya. Saya aja nggak tahu Pak. Oh, Jadi kalau bener-bener kemarin juga ada nggak berarti ya? tahu. Iya, itu ada Pak. Tapi kami nggak dikasih tahu Pak. Jadi waktu mereka bertiga dikumpulin, Bertujuh. bertujuh dikumpulin, ada Pak Ari, Pak Agus, Bulis, ada Miss Wulan juga, terus ada kakak juga, itu langsung ditunjuk bahwa Mahes Kirana Lanang, jadi calon ketua OSIS gitu. Dan kakak-kakak pun nggak tahu siapa yang bakal jadi ketua OSIS. Berarti yang kemarin juga gitu, ada Iya, 7 orang, kemarin hanya 5 orang. 5 orang, 3 orang itu, duanya. 3 orang itu sama, nggak apa disebutin Pak. Oh ya wes, kalau nggak boleh. Saya nggak enak deh Pak. Oh ya wes. Kayak gimana gitu loh Pak. Karena kasihan yang kebuang cuma 2 doang Pak. Loh, oh ya kemarin lebih banyak ya Iya kedua. Pak. Kan kayak aduh nyesek sih Pak. Kalau saya nyesek Pak. Tapi kak, kenapa mereka yang kelas 8 nggak pede? Kalau di apa angkatanmu itu kan pede banget, ada 7 orang yang pede. Iya pede Kenapa Pak. kak yang kelas 8 ini nggak pede, kenapa? Kamu tanya-tanya nggak? Enggak, saya enggak. Oh, Nanya-nanya sih Pak. Tapi mereka tuh kayak bilangnya, ya nggak tahu ya Kak. Deg-degan Kak, takut Kak, nervous Kak, gitu loh Pak. oh, yang pede cuma berlima itu. Berlima itu. Walaupun memang jawabannya melenceng-melenceng sih Pak. Maksudnya? Ya kayak jawabannya tuh kadang ada kayak yang keluar, ada yang nggak sesuai, dan dia malah kayak nge-copy jawaban orang lain gitu loh Pak. Kalau mau jadi OSIS, yang disiapkan apa berarti? Mental. Mental, Iya Pak. public speaking. Pasti mental sih. Menurut saya pertama mental dan Mm-mm. kesiapan. Karena kalau semisal dia keterima tapi dia nggak siap, sama aja nggak sih Pak? Oh, mental setelahnya. Iya, mental slide dan sebelumnya juga harus mental, Pak. Karena selama Oh, diuji kan pasti dia ada interaksi sama kakak kelas kan, Pak. ah, Maksudnya wawancara itu. Kalau ya. mentalnya dia nggak siap, udah pasti nangis, Pak. Masa sampai Kok nangis? ada, Mak? Ada kemarin. Ada, Pak. Nangis, Pak. Tapi nggak usah diomongin siapa sih. Enggak, Pak. Saya juga nggak apa-apa ya soalnya. Nah, tapi kemarin saya juga kaget. Ada 100 berapa? 90 orang sih, Pak. Loh, katanya 100 ya. Berarti sama 100. 100. Ya ada. Enggak, Pak. 99-an. 95-an lah. Terus Hampir 100 lah. itu kelas 7 sama kelas 8. Kelas 8-nya totalnya 33. Heeh. Kalau kelas 7-nya berarti sisanya Ah, 60 lebih lah. kalau slotnya kelas 7 sama kelas 8 sama nggak? Beda. Oh, beda. Untuk kelas 7 itu hanya 13, kalau kelas 8 17. 17. Cowok cewek Nggak sama. ada ketentuan sih, Pak. Yang Oh, penting, bebas. ya, Oh, nggak nggak ada ada. ketentuan, Pak. Lah,
Kalau banyak yang cewek, ya mohon maaf, kalau nanti usung-usung, Hmm, pindah-pindah apa, itu kan perlu cowok kan. Itu nggak ada peraturan harus nggak gini. ada. Oh, nggak ada. Angkatan saya waktu kelas 7 itu ya Pak, kan 13 orang nih. Heeh. Yang cowok cuma 4 orang aja Pak. Sisanya Oh, semua cewek. Noel, Lanang, Noel, Lanang, eh siapa lagi ya? Saya lupa lagi. Steve, Kiki. Steve Oh, sama Steve. Steve ikut Pak. Loh, pas Steve skip sama? sama kayak saya Pak. Oh, berarti Steve itu sudah ikut dengan kamu. Iya Pak, Sama-sama. banyak Pak. Steve itu juga double kayak saya Pak. Oh, berarti kok terus kelas 8 nggak ikut nggak, Bah? Nggak tahu ya Pak. Terlalu sibuk. Iya terlalu Apa sibuk orang Pak. tuanya karena brimob? Kamu cepat aja. Saya kurang tahu sih Pak. Cuman kalau saya tanya kenapa kayak kenapa sih Steve kamu nggak ikut lagi katanya nggak mau. Gitu pasti Pak. Tapi kan kamu double loh. Sama Steve udah hafal banget dah. Iya sih benar. Iya dah. Kenapa kaku banget Steve? Pak, sekarang kalau Bapak lihat sekarang Steve tuh kaku, Pak. Heeh. Dulu SD lebih kaku lagi, Pak. Oh, kamu SW2 juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi SD 2 itu satu angkatan kan 86 saat saya dulu. Yang ketemu saya 35 Oh. orang, Pak. Termasuk saya dan Steve. Heeh. Dan Steve itu waktu SD itu bener-bener kayak robot, Pak, jalannya, Pak. Gitu-gitu kayak robot, Pak. Mm-mm. Bener-bener Terus robot, Pak. senyum Makanya aja nggak? enggak ketawa kalau sama temennya doang. Dan itu jokesnya harus yang lucu. Bahkan dia jokesnya tuh kan dia dapet jokes lucu dia ketawa Pak, Heeh. dan dia mau nimpalin jokesnya lagi Pak, tapi jokesnya jokes sama Bapak gitu loh Pak, jadi yang udah kayak lucu banget Steve kayak gitu. Terus sekarang berarti mulai pencair daripada dulu. Sangat sangat Oh, kamu udah tahu dari kelas 7 sampai kelas ini. tahu lah Lah Pak. ya, sekarang Teman paskib saya dulu kan saya sama Steve juga pramuka. kelas apa? SD. SD. SD kamu pramuka dan paskib. Iya, awalnya tuh semua berawal dari pramuka Pak, Oh, lalu pramuka dulu. saya coba ikut paskib, dan habis itu SMP ikut paskib lagi deh. Oh, terus tambah OSIS. Berarti Iya, selama ini dua itu tok. 2 itu aja sih yang kalau yang soal ya itu aja sih Pak. Sama saya juga ikut tari. Sekarang ikut tari. Iya, tapi emang dari dulu saya tari Pak. Saya Kelas basicnya tuh tari. kapan? Dari kelas 5, kelas 4 SD. Ada SW2 tari. Ada, tapi saya nggak ikut ekstranya, saya ikut di luar. Loh, Iya Pak, beneran Pak. Saya ke sanggar tari Pak. agar tari Mm-mm. sampai kelas. Sampai kelas 7. Terus kepotong karena banyak kita OSIS, Mm-mm. paskib gitu saya nggak sempet kan Pak buat ikut sanggar. Jadi akhirnya saya berhenti aja. Tapi kelas 8 Oh. saya mau ikut lagi, kelas 9 kekat lagi. Gitu Pak. Oh. Kalau ekstra sini nggak ikut berarti? Kalau Ikut ekstra saya baru ikut tari itu kelas 9. kemarin karena Mm-mm. paskib udah enggak. Iya, karena pas udah enggak jadi saya ikutnya tari aja. Enggak aku kamu setelah paskib. Enggak dong Pak. Tapi agak kaku sih Pak. Karena karena gimana ya, basicnya kan beda ya Pak. Iyalah ya. Jadi agak kaku pasti dan mulai berubah kayak gerakannya gimana, terus harus gimana tangannya, posturnya. Tapi ya pasti otot nggak pernah lupa lah ya Pak. Pas saya masih inget kok. Berarti nanti di SMA mau ikut apa lagi? MPK MPK. ikut. Saya bingung sih. Saya malah tertarik sama KIR sekarang Pak. Eh? Saya tertarik sama karya ilmiah remaja. Oh. Tapi namanya keinginan pasti bakal berubah kan Pak. Ya, Jadi saya nanti mau pas ikutin. masuk situ mungkin berubah. Iya, jadi saya mau ikutin alurnya dulu aja lah. Karena Ingin bakal kemana? gimana belum tahu. Semada. Maunya gitu, tapi orang tua nggak ngizinin karena pertimbangannya banyak kan Pak. Pulang jam berapa, kamu berangkat jam berapa, kalau ada kerja kelompok gimana, hujan pulangnya gimana. Jadi paling 4 aja sebelah deket. Oh, gitu. Kok gitu ya? Tapi ya, yang tak tanya-tanya orang tua. Nah, besok berarti nggak boleh motoran sendiri. Kalau, nah itu Pak. Jadi kalau saya SMA 4, saya boleh Hmm. naik motor sendiri. Kalau SMA 3, saya nggak boleh naik motor sendiri. Lu kok gitu? Lah besok kalau udah 17 tahun, Ya boleh, tapi harus, ya maksudnya nggak sampai kayak kamu berangkat sekolah naik motor ke SMA 3 itu enggak. ya kenapa? Nggak tahu. Karena Bapak selalu sayang sama saya. Anak pertama apa anak terakhir? Kalau Bapak saya anak keberapa? Kedua sih. Enggak, Loh, saya pertama.
Masa ya? Beneran Pak, saya pertama Pak. Prepare sekali berarti orang tuamu membesarkan anaknya. Iya, karena mereka keren kok. Saya bangga. Beneran Pak, Oh, keren tau Pak. berarti kemungkinan besar di Semapa. Iya, saya juga realistis ya Pak. Saya nggak bisa bangun pagi. Tapi kan di sana pasti jam 7 tau, enggak jam Iya, nggak jam 7 enam kurang. empat puluh lima. Nah, iya. Di Semaga juga gitu tau. Oh ya? Oh berarti Pasti nggak? jam 7 tau. Oh jam 7 ya masih lumayan lah ya. Tapi tetap kayaknya kemungkinan kecil kalau nggak ada teman bareng. Bener. Kalau nggak ada teman bareng, Ada nggak itu? Ada opsi itu nggak? Kalau contoh siapa yang dekat rumah itu ya Semaga gitu. kayaknya nggak ada deh Pak. Oh, sebenarnya ada sih Pak, teman saya deket rumah yang SMP di sini, tapi saya nggak tahu mereka mau SMA mana. Kamu nggak, maksudnya diskusi sama orang tua nggak ada? Enggak. Itu kayaknya di Semaga. Tapi kan kalau kamu masuk situ kan lewat prestasi. Ya, Iya. sama-sama prestasi sama temanmu besok. Mm. Nah, ternyata kamu yang masuk, temanmu nggak masuk, ya kamu tetap sendiri. Sama aja Pak, saya sendirian Pak. Itu teman saya tuh cowok sih Pak, yang deket rumah itu. Tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu. Tapi juga dosa. Bisa juga Pak, satu angkatan sama saya. Iya dong, kalau Iya satu sih. angkatan ya dong. Oh, siapa? Tristan kelas 9H sama Io kelas 9G. Berarti setelah ini kayaknya OSIS enggak? Enggak, MPK yes. MPK ya. OSIS no, MPK yes. Berarti kalau MPK itu tidak ber apa sama sekolahnya itu enggak bersangkutan sama sekolahnya enggak? Saya kurang tahu bakal gimana ya sih. Cuma kata kakak kayak katanya Kak Putra alumni 21 itu kayak mereka juga bikin relasi di luar sekolah katanya gitu sih. Hmm. Tapi saya juga masih belum tahu pastinya gimana. Itu Kalau, kayak kalau tertarik aja gitu. oh. MPK. Kayak seru gitu. Terus tadi apa? Karya ilmiah remaja. Ya Ngeri lah. banget. Berarti di SMA itu yang me, apa mewadahi SMA-nya atau luar tuh kalau gitu. Berarti apa kamu cari-cari apa olimpiadenya sendiri. Kalau yang saya tahu di SMA 4, karena kan saya plannya kan ke SMA 4 nih. Hmm. Saya cari tahu di SMA 4 itu ada Pak namanya ekstrakurikuler gitu. Oh, Iya, ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja. hmm. Jadi Terus, mereka jadwal rutin gitu. oh, berarti udah ada ekstranya. Lumayan ya Iya. berarti gitu. Semapa berarti ekstranya apa aja? Wah, banyak sih Pak kayaknya Pak. Ah, Tapi yang paling terkenal Ratoh Jeru. apa itu? Itu kayak yang tari Aceh loh Pak, apa sih yang bungong jumpa gitu loh Pak. Oh, ada tari ekstra tari. Ekstra Ratoh Jeru. Apa sih namanya Pak? Enggak tahu. Ih, sebentar ya Pak. Saya tetangga depan rumah saya tuh SMA 4, alumni 21, ikutnya itu Pak. Oh, Apa itu yang sih terkenal namanya? dari SMA 4. Katanya iya Pak, yang terkenal. Ratu. Nah ini Pak, yang ini Pak. Oh, itu yang Iya itu oh loh Pak. itu. Itu sih Pak, katanya itu yang terkenal Pak. Ah, itu apa kaget loh. Saya ini kan sekolah pertama saya ini. Mm-mm. Terus masuk sini. Ya saya nggak tahu nanti sekolah-sekolah mana apa ya. Mirip-mirip 21 kan. Itu anak-anaknya sana cari lomba sendiri, lomba sendiri, lomba sendiri gitu kan. Terus kenapa kok anak-anak di sini gitu kok di desa? Padahal kan saya Klaten. Tuh, saya Jaraknya juga kan Klaten loh Pak. masa ya? Oh beneran Pak? Mana Klatennya? Nggak tahu. Pokoknya Klaten nggak Oh, tahu. Nora Rumah kakek nenek. kakek nenek. Iya dari Oh. ayah. Klaten semua. Itu apa sih? Saya nggak tahu lagi namanya mana. Pokoknya deketnya Gunung Kidul tapi masih Klaten. Cawas. Cawas, iya Cawas. Iya Oh, Cawas. kamu nggak mau semacam Namanya itu mana Pak? SMA Cawas? Apa itu Pak? Oh, SMA Cawas. Cawas. Ada toh? Ada. Cawas. Ya ada daerah Cawas. Dari situlah. Nah itu kok anak-anak di sini bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Punya les apa yang menurut saya tuh di desa kok nggak ada. Gitu. Karena kalau saya kan juga ikut banyak kelas. Apa? Saya kan juga ikut lumayan banyak kelas lah. Oh, les ya.
Karena sebenarnya kalau orang tua tuh ngarahinnya, orang tua lagi kayak gak punya pendirian banget sih. Iya, Tapi nggak pokoknya apa-apa. tuh, Nah itu makanya saya tuh anak-anak yang berprestasi tak tanyain supaya apa nanti anak saya tuh bisa mengikuti oh, jalurnya. Makanya Waalaikumsalam. mari Bapak. Makanya saya tuh di sini tuh agak kaget ya kalau di sana itu paling pulang sekolah ya wes main aja. Mahes sebagai anak yang dari kelas 7 itu saya kenal Uh, yang mantap. kayaknya pinter ya emang harus pinter. Amin, 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 amin. Kan saya tanya-tanya ini sebagai lanjutan besok saya jadi orang tua. Mantap Pak. Berarti dari SD sudah les. SD saya nggak les, saya belajar sendiri. Oh, Saya belajar tuh sendiri. waktu kelas 1 sampai kelas 4 saya belajar sama ibu saya kan. Mm-mm. Tapi 4 sampai sekarang saya belajar sendiri. Hmm. Terus mulai banyak les gitu mulai kelas 8. Hmm. Itu karena kalau menurut ayah sama bunda, ayah sih sebenarnya yang ngarahin banget. Itu katanya, kan kamu sekolah tuh gratis kak. Jadi Ya. kita alokasiin biaya pendidikan kamu itu ke les. Jadi saya juga, apa ya saya pengen lakuin, yaitu kita alokasiin aja ke les. Karena kan di sekolah kamu tuh gratis. Belum tentu semuanya dapat gitu loh. Jadi ya udah yuk kita les aja. Biar kamu juga punya apa ya? Punya ilmu, kamu juga punya apa sih? Pengalaman gitu loh, Pak. Jadi akhirnya yaudah kamu les aja karena sekolahmu tuh gratis. Mending kamu sekarang les aja yang banyak. Sekarang akhirnya les apa? Saya tuh Pak kebanyakan Pam. les privat. Iya, Pak Pam pastinya. Kok Pak Pam banyak banget tuh. Oh, kamu tuh cinta Pak Pam, Pak. Iya. Terus Terus les private, apa? matematika, bahasa Inggris, matematika lagi, bahasa Inggris sama IPA. Ya. Terus juga ya les. Sebenarnya ini agak bukan les sih menurut saya, tapi kayak belajar tambahan di luar sekolah lah. Karena kan kalau di sekolah ini nggak terlalu berfokus ke itu. Itu les kayak les belajar mengaji gitu loh, Pak. Karena kan di sini kan Oh. hanya fokus ke materi sekolah. Tapi kalau untuk mengaji kan nggak yang sangat amat Iya, fokus kan, Pak. iya Akhirnya benar. Papa bilang sambil aja belajar ngaji. Karena ada salah satu ustadz yang terkenal. Ih, enggak sih. Daerah rumah saya papa Ya papa terkenal kenal. boleh dong, ngapain? Papa kenal. Jadi ya udah les aja sama Kak Sur namanya buat ngaji gitu. Terbebani nggak? Enggak Sebagai sih. mahes terbebani nggak? Kadang ngerasa capek, cuman kayak itu semua demi kebaikan aku. Ih, bijak banget. Ya, anak-anak yang apa? Yang terlihat ya, terlihat di mata saya. Maksudnya tiap kegiatan di Dusa kan banyak kegiatan banget loh. Iya. Saya itu juga kaget kayak apa dari luar itu ada kegiatan gini terus orang-orangnya itu doang. Jadi kan yang saya kenal cuma itu loh. Terus sebagai mahes tidak terbebani berarti dengan kegiatan di luar, kegiatan di Hmm, dalam. kadang nggak terbebani sih sebenarnya. Cuma kadang bingung aja bagi waktunya gimana. Oh, jadi gini ya. Ini kan terkenal. Siapa tahu yang nggak kenal Mahes dari Waduh, guru, waduh, waduh. pendik, terus siswa apalagi. Aduh, Kalau kamu nggak di Semaga harus kan kastanya Semaga, Semaga, terus nanti Semansa. Semata. Oh, Semapa. Oh, sama dulu Semata. ya? Oh, Semasa. Gak tahu sih, Pak. Kayak Semata dulu Satu. deh. Terus 1, 4. empat. Jadi terakhir kan. Kamu, wah, Mahes dulu ini kok di Semapa gitu. Oh, pasti ada rasa itu, Pak. Makanya saya tuh dari kemarin berusaha memujuk orang tua saya, please lah, bawain aku dong ke Semaga. Tapi balik lagi, setiap lewat Semaga, saya masih bilang kan kayak, ya, Semaga loh ya, SMA aku besok, gitu kan. Saya Terus masih bilang, ya amin. Terus nanti bunda nimbalin, kamu yakin? Nanti kalau misalnya hujan, ada kerja kelompok, rumah teman-teman kamu tuh jauh-jauh loh, Kak. Ada yang di Meteseh lah, ada yang di mana. Kamu siap, Kak, ke rumah teman kamu yang jaraknya sejauh itu. Pulangmu jam berapa? Gitu, tugasnya gimana? Pasti kayak gitu. berarti yang sebenarnya support itu ayah. Ayah sama bunda, tapi saya paling 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 deket sama ayah. Itu ya. Iya, Berarti saya boleh paling deket sama sama ayah ayah. boleh besok biasa tak anterin gitu. Nggak juga, karena ayah pulangnya juga pasti malam kan. Jadi ayah nggak selalu siap buat em, nganterin. Hmm. Dan mungkin kalau saya tetap pengen di SMA 3, ya saya naik BRT. BRT itu yang lewat itu bukannya Itu lama itu.
Nah, itu dia, Pak. Kan nggak- Tantangannya di situ, Pak. Nah, itu harus pagi pun nyampe nggak di sana jam 7. Entah ya, Pak. Itu tantangannya di situ, Pak. Makanya itu Nah, Papa sama Mama bilangnya, yaitu kamu harus mempersiapkan diri kamu. Kamu jangan sampai nanti kamu kalau udah sampai Semaga, masuk Semaga maksudnya kamu hmm. malah bosen di sana berangkat pagi nanti ngeluhnya semuanya sama Bunda. Terus dia bilang gitu. Iya deh ya, bener juga. Ada nggak yang kakak-kakak OSIS kemarin yang di Semaga? Ada banyak, Ah, banyak. banyak. Kamu tanya nggak? Oh, capek nggak? Tanya Sebagai, pasti. maksudnya compare-mu sama orang tua gitu loh. Tanya, pasti tanya. Apalagi saya ngobrol sama mereka soal gimana mereka pulangnya, gimana Mm-mm. mereka berangkatnya. Dan yang paling bikin saya tertarik sama Semaga itu ada kelas olimpiadenya. Oh, khusus ada. Ada, Pak. Jadi mereka ada kayak kelas khusus olimpiade gitu, Pak. Sedangkan di SMA 4 tuh nggak ada. Nanti kelasnya dikhususin atau orang-orang ini itu ada ekstranya? Itu kalau nggak salah, itu mau masuk, misalnya ada kelas olimpiade matematika. Nanti dites gitu, Pak. Jadi pakainya tes buat masuk kelas. Ada kelas reguler dan kelas olimpiade sama satu lagi kelas untuk kayak tahfidz gitu sih, Pak, tahu saya. Oh, berarti ada khusus itu pas masuknya. Iya, kelas 10 jebret masuk. Nanti Heeh. langsung dikasih, kamu mau ikut kelas mana? Kalau nggak salah, tahu saya gitu. Terus sekarang tidak ada IPA IPS berarti. Nah, yang itu nggak tahu juga, Pak. Tapi ya setahu Oh, saya kalau di SMA 3 itu ada kelas olimpiade. satu kelas kok. Banyak. Oh, banyak, Pak. Jadi Kelasnya itu sesuai berapa? sama, Satu angkatan. nggak tahu, Pak. Maksudnya banyaknya itu, lah ini kan 9 contohnya. Heeh, Kalau itu kelas olimpiadenya 3 itu terlihat banyak karena itu sepertiganya tuh. iya sih. Berarti Saya kurang tahu apa juga. yang membedakan apa? Yang membedakan mungkin materinya lebih terfokus ke olimpiade kali ya. Karena katanya Mbak Safaras itu, Oh, Safaras di sana. iya sama Oh. saya tuh juga tanya ke Kak Audi, katanya kan mereka berdua ikutnya itu kelas olimpiade ekonomi apa-apa gitu, Pak. Pokoknya tentang ada ekonomi-ekonominya gitu. Itu mereka terfokus ke ekonomi, karena tujuan mereka masuk kelas itu untuk ikut OSN. Kayak gitu, Pak. Oh. Tapi besok pas olimpiade apa lagi, mereka ya fokus di olimpiade itu lagi. Mungkin gitu, atau enggak mungkin diperbedainnya tuh di bagian kelasnya itu. Untuk masuk ke olimpiade mana itu lewat si kelas olim itu. Tapi ada gini nggak? Kamu ini kan ada apa ya? UTBK apa ya? Yang Apa ya, masuk Pak? masuk PTN lewat jalur SNBT. SNBT. Yang pertama Nggak kali tahu sih. SNBT. Nggak tahu, Pak. Oh, Yang nilai TPK. rapot itu loh, yang ranking Oh, seangkatan itu loh. paralel-paralel gitu. Iya. Nggak tahu, Kamu Pak. kepikiran itu nggak? Nanti kalau saya Nah, di sekolah yang ini nih. anak-anaknya itu apa rajin, nanti kamu itu di bawahnya, di Oh, tengah lah. ini, Pak. Ini dia. Oh, Ini juga, Pak. kamu kepikiran itu. Kepikiran banget, Pak. Heeh. Pasti, Pak. Ini SMP aja saya udah kejarnya mah mati-matian nyelip-nyelip gini, Pak. Maksudnya Apalagi, yang tonton sekolah saya tuh bisa dibilang tergolongnya ambis, Pak. yang mana? Iya, teman sekolah saya itu, Pak. Kayak, 9F itu. iya, Pak, itu Oh, ambis-ambis loh, Pak. heeh. Jadi Terus saya juga pasti harus ngejar, tapi menurut saya kurang puas sama nilai saya. Jadi kayak saya harus tingkatin lagi. Nanti di SMA saya harus kayak gimana terus, Pak. Kalau misal gini aja saya udah kayak ngerasa capek, capek. 9F itu terbilang ini apa? Pinter-pinter. Pinter, Pak. Menurut Mahes atau menurut guru-guru? Menurut saya. Tapi menurut ibu-ibu guru tuh, dan Pak Guru juga katanya kayak tergolong kelas yang cukup ambis. Maksudnya cukup interaktif, cukup kalau soal tugas juga cepat gitu. Jadi saya Hmm. lumayan kaget sih, kayak wah gila, keren banget nih Dari kelas 7 atau akhir-akhir ini dari ada kelas pertumbuhan? 7. Oh gitu. Mm-mm. Saya melihatnya kurang. Iya kan, Pak, kayak kurang, tapi sebenarnya tuh kalau sesaat kita jepret buka semuanya itu hampir hampir gitu, lumayan sih 30% menurut saya habis. Oh, gitu. Berarti banyak yang mau ke Semaga. Semaga. Kalau Katanya. kelas saya itu lumayan lah, ada Mm-mm. beberapa tapi memang nggak semuanya, tapi kebanyakan tuh mau masuk SMA kedinasan kalau di Oh. kelas saya, tapi tetap sisanya pasti SMA 4. Tapi SMA 4 pasti Ya itu karena tadi dekat juga. SMA 4 pasti teman-temannya itu Iya, toh. Pak. Semaga nanti. Ya itu kamu harus berjuang biar di atas kan bisa masuk
universitas tanpa tes toh, Mm-mm. langsung undangan toh. Ya, itu udah anak rapot itu ya. Iya. Berarti kamu besok akan memikirkan itu. Pastilah, Lihat sekarang pasti, Pak. SMA 3 yang menarik toh dari akademiknya sama SMA 4. Berarti kan kamu ikut orang tua lagi kan? Atau tetap di Semaga kalau lihat nilai-nilai itu. Semoga. Menarik semoga ini. Tetap Semarik Semaga. Menarik, kayak menggiurkan gitu Pak nilai-nilainya, Pak. Gimana ya, Pak? Berarti tetap di sana kamu. Ya, semoga, Akan kamu semoga, bismillah, bismillah. Saya akan kejar berarti kan orang tua lewat saya. TKA kan? Iya, Pak, itu dia. TKA itu, Pak, yang menurut saya tuh, aduh, kenapa udah TKA sih, Pak? Kamu menurutmu dari 3 kali lah? Iya, Sudah 3 kali kan? iya 3 kali. Ingat saya 3 kali. Itu rata-ratamu berapa? Ah, Matematika. jelek, Pak. Kok Jelek, nggak Pak. berani Jelek, ngomong? Pak. Karena kemarin kan ngobrol sama Pak Oki kan. Pak Oki ini karena katanya soalnya itu berurutan, satu soal itu berurutan. Jadi kalau mencari segitiga ya, anggap Mm-mm. segitiga gini. Cari luasnya segitiga, tapi nilainya segitiganya itu belum ada, harus cari Iya, sendiri. itu, Pak. Harus cari ini baru cari luasnya segitiganya. Iya. Katanya kalau anak SMP dengan waktu 60 menit itu nggak cukup. Iya, 20 soal 60 menit itu menurut saya nggak cukup, Pak. Iya, katanya. Karena itu satu soal itu mengerjakan 3 sampai 4 ini tahapan gitu. Iya, Enggak bener-bener, langsung Pak. satu tahapan kayak IPS. Buat apa ini? Langsung ini itu enggak langsung ditemukan. Berarti kamu belum siap sebenarnya. Saya belum siap, Pak. Makanya saya akhirnya ikut kelas Pak Pam aja. Oh, berarti baru kemarin. Baru, Pak. Saya baru bulan September saya baru ikut. Nah, sama Pak Pam atau anaknya? Sama Pak Pamnya. Sama Pak Pam. Kalau kelas 9 itu terfokusnya sama Pak Pam. Oh, karena Cuma anaknya difokuskan senang. aja gitu. Ada peningkatan nggak? Ada lumayan lah. Saya lebih paham materi. Tapi itu juga saya selingi sama les private sama matematika juga materinya. Beda guru. Beda guru. Jadi saya dua, Pak, lesnya itu sebenarnya. Tapi lebih paham. Oh, berarti pengaruh guru banget ya. Kalau dulu kan Lumayan saya pengaruh, Pak. kayaknya les lagi nggak mudeng atau saya nggak mudeng ya. Saya tuh sama Pak Pam dikasih base materinya, Mm-mm. dijelasin juga kan Pak. Kalau sama Pak Pam itu lebih ke TKA-nya, Mm-mm. sama materi ujian. Cuma kalau sama guru saya itu saya lebih ke tugas-tugas, terus juga apa yang saya perlu konsulin gitu loh Pak. Kayak lebih rincinya tuh di guru, tapi untuk sebenarnya segala sesuatunya itu udah dijelasin sama Pak Pam. Tapi kadang saya kelupaan lah, nggak nyatet lah, atau saya malah ngobrol sendiri. Jadi kan sambil lalu gitu ya Pak. Jadi Hmm. akhirnya saya tanyain aja ke guru les saya yang private ini. Oh, backupan berarti. Iya, Di backupan Pak gitu. Pam kayaknya ada beberapa part yang nggak paham, kamu tanya ke sini. Iya, Kenapa nggak di Pak Pam sekalian? jadi bapak salah juga Pak. Jadi saya dua-dua kali nanya. Oh, Karena kalau Pak Pam privat nggak ada berapa orang di kelas? banyak Pak. Berapa ya? 20 orang lebih. Kalau satu kelas, satu kurs, satu Grup itu. grup itu ada 20 lebih lah. Ya, terlihat kayak kelas Kayak itu kelas ya. Pak. Iya, karena emang bentukannya kelas kalau di lesnya Pak Pam itu. Berarti kalau dilihat presentasinya masih datar gini kamu pas TKA tryout-nya itu. Masih datar sih, masih datar. Bener-bener datar banget. Besok nilainya itu matematika sama bahasa Inggris dicampur nggak? Rata-rata gitu nggak? Atau Aduh, matematika segini, nggak bahasa tahu Inggris lagi segini? Pak. Saya nggak tahu juga. Oh, nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu gamblangnya gimana. Oh, kalau kata Oh. kan saya dengar-dengar lagi dari Bu Tina. Kalau kata Bu Tina itu nanti nilai TKA itu jadi pendongkrak untuk nilai rawat kamu katanya gitu. Entah itu nanti ditambah lalu di rata-rata atau gimana saya juga kurang paham. Pokoknya jadi kayak pendongkrak gitu. Tapi malah menurut saya yang bukan pendongkrak, Pak. Malah nilai rapot yang mendongkrak nilai TKA, Pak. Karena nilai Eh, rapot lebih bagus, Pak. Itu kan iya. hasil dari kami kelas semester 1 kan, Pak. Mm-mm. Sampai semester 5 ini. Tapi malah tiba-tiba TKA muncul, bleng. Jadi pendongkrak. Yang nggak bisa didongkrak, ini malah nilai rapotnya mendongkrak nilai TKA, Pak. Nilai rapatmu akhirnya bagus tapi Alhamdulillah 95 bagus. terus. Ya, sekitar situlah. 95. Matematika. Ya, lumayan lah. Ya, di Oh. atas 93 lah. Lumayan, lumayan, lumayan. Lah besok pas kan harus prestasi kalau semaga. Kamu Iya, menggunakan sebagai ketua OSIS nggak?
Ketua OSIS Ada nambah tuh, Pak? berapa sih ya? Nambah berapa ya? Nggak Lupa tahu, saya. Pak. Saya malah nggak kepikiran buat ikut ketua yang masuk jadi ketua OSIS karena tahu saya kayaknya cuma ketua umum doang nggak sih, Pak? Oh, nggak tahu. Kok kemarin tanya-tanya kayaknya judulnya ketua OSIS sudah bisa. Oh, Setahu saya. kalau bisa Tapi malah lumayan, Pak. siapa yang dulu ketua OSIS itu siapa Kak ya? Gede, Yang lainnya, yang lainnya. Kak Jovan Makadion, Nah, Jovan itu pakai sertifikat silat. silatnya. Iya, silat Terus nasional. istri saya, ternyata silat. Iya, Kak Jovan tuh silat. Tingkat Oh, nasional lagi. lah ya makanya terus mereka nggak pakai yang itu. Besok kamu pakai yang Kayaknya sih basket. prestasi paskib. Yummy. Kenapa kok kamu harus ikut basket dari kelas 6 kan kelas 6 SD. Kan Karena basket itu kan apa kayaknya ya? capek kan. Iya, capek Iya, banget, banget, terus banget. kemarin saya tuh wawancara sama anak-anak basket katanya ya juga capek gitu. Kenapa pas SD itu ikut basket? Ini panjang sih, Pak. Eh, Jadi awalnya tuh semua berawal dari wali kelas saya atau kelas 5 SD itu ditawarin buat ikut lomba pramuka. Terus saya ikut, saya enjoy ternyata. Habis itu dengan pelatihan yang sama diajakin buat ikut lomba paskibra di seksi lah tuh satu angkatan gitu kan, jebret seksi. Saya iseng aja, mau dong ikut, siapa tahu nih kan buat gaya-gayaan kan Nova dulu tuh keren paskib. mm-mm. Ya yang saya sampai istana negara gitu. Oh, harapannya yang membawa Harapannya, baki itu. keren banget, Pak. Iya. Terus saya ikut, ternyata lumayan capek. Heeh. Tapi yang bikin saya tertarik itu bukan paskibranya, bukan latihannya, tapi yang bikin saya tertarik adalah gimana cara kita berteman dengan partner kita sendiri. Satu tim kan ada 16 Oh, orang. sama kalau SD SD 16. 13 sih kalau dulu saya, Pak. 13. Itu rasanya kayak seneng aja gitu punya teman baru di kelas lain. Jadi kayak saya ngerasa, wah ini kayak teman baru aku, bestie aku. Karena saya mau ngapa-ngapain sama mereka. Malah gitu daripada Iya. teman kelas. Mm-mm. Terus habis itu ke kelas 7 dengan Mm. pelatihan yang sama juga. Ternyata tontonan paskib saya waktu SD itu ikut lagi, Pak. Di paskib SMP 21. Terus saya mikir Oh, kan kayak, ih mau banget. Karena tujuan awal saya masuk 21 tuh buat ikut paskib lagi sebenarnya. Saya nggak ngelirik yang lain, tapi saya tujuan satu tuh buat ikut paskib. masuk sini berarti zonasi juga. Prestasi. Duh, rumahmu Prestasi mana? dari paskib. Rumah saya di Gedawang. Oh, rumahmu Kan Dawa. kemarin saya udah cetak ke Bapak. Masa? Di Iya, mana toh? Pak. Di Villa Krista. Itu mana? Eh, kan rumah Bapak kan yang Alfamart kan, Pak. Alfamart ya. Kan belok kiri. Iya kan, Bapak belok Iya, kiri kan? yang belakangnya Alfamart pas Heeh. ya. Nah, Kalau kalau saya kamu masih lurus lurus lagi, ya. Bapak Sama tahu Pak Bian, Imam deket nggak? Bian. Bian tuh rumahnya mana, Pak? Katanya deket situ juga. Nggak tahu, Pak. Eh, Bapak tahu Pak Imam nggak yang jual air itu? kiri jalan. Iya, Kiri jalan yang galon-galon itu. iya. Nah, terus Depan lagi kan ada pos warna abu-abu, Pak. oh, es teh itu yang sini jual es teh. Mm-mm, mm-mm. Masuk kamu. Masuk itu Pak belok kiri. Itu arah tol bukan? Maksudnya yang jalan tol Iya, itu kan iya pinggir bener, jalan tol ya. bener. Bukan GP3 tapi yang jalan tol sebelum GP3. Itu kan Mm-mm. ada jembatan kan, Pak. Itu masuk Mm. terus ada pelang Villa Krista gitu, Oh, Pak. berarti pas di jembatan tol itu. Mm-mm. Berarti pas lurus pol Lurus langsung terus ada T turunan itu. ini. Iya, itu. T langsung ke kiri yang jembatan itu. Iya. Masuk situ. Bukan itu perumahan satu tak itu. Iya, perumahan satu doang itu. Satu doang, Pak. Yang Oh, yang akhirnya satu doang juga lewatnya jembatan itu. kok bisa Depannya masuk SD. SW2? Dulu tuh saya nggak SD 2 malahan, Pak. Eh, Dulu saya tuh SD-nya di bawah, Pak. loh, kok bisa? Kalau SD nggak ada zonasi tuh di sini. Pakainya zonasi, tapi saya pakainya dulu tuh masuknya umur saya masih kurang, Pak. Buat masuk Heeh. SD 2. Akhirnya saya SD di SD Pekunden di bawah, Semarang bawah. Mm-mm. Terus habis itu kelas 2 saya pindah lah itu ke SD 2. Kenapa bisa gitu? Maksudnya Karena kan jauh, jauh juga. iya, Pakai jalur apa? Ya udah pindah umur, aja. umur sama KTP orang tua. Karena dulu orang tua saya masih di bawah KTP-nya. Dan baru Oh, dipindah saat saya masuk SMP, gitu. oh gitu. Terus akhirnya disuruh ikut paskib, terus masuk sini ikut paskib. Paskib, OSIS, Heeh. terus ya udah bergaul dengan semua orang di sini. Terus paskibnya SW2, terus masuk ke Paskibnya sini sini, siapa lagi? coba aja ya, berarti ada Friska, Oh, ada Priska paskib. Paskib, Pak, dulu Paskib. Saya gitu ya, Kade, Steve, Dito, lalu ada siapa lagi? Habis itu ada Nadif, Sangga, Kiren, saya, Friska, ya itu. Berarti ada banyak 9 orang lebih. Oh, Ya, enggak deh, enggak 9 orang deh, pokoknya banyak banget lah, Pak.
Lah ini siapa? Keisha Keisa, 9D. oh enggak, itu enggak satu SMA saya. Oh, yang satu SD. Itu cuman itu doang. Kadek, Steve, Dito. Dito 9I loh, Pak. Saya nggak ingat ya wajahnya siapa. Dito 9I, terus ya itu ada Ezer, Tama, Nadif, Sangga, Kiren, saya, Friska. Oh, dari SW2 Mm-mm. maksudnya. Terus masuk sini. Masuk basket juga. Asli. Oh, Nah itu alah. Pak, yang saya suka itu lingkungan pertemanannya di Paskib. Oh, Karena gitu. bener-bener saya kayak keluarga banget lah. Karena orang 16 itu toh. Karena 16, jadi kita juga gampang komunikasinya. Terus juga rasanya kayak enak aja gitu sama mereka. Tapi serius Pak, seru banget tau Pak. Berarti pas skip recommended. Recommended buat kamu yang suka bergaul. Ini. Tapi bergaul dalam tanda kutip juga ada fisik, ada latihannya, Iya. harus merelakan semua hal. Berarti kamu capek kemarin pas Wah, OSIS terus ada sama pas skip itu. capek, Pak. Yang paling memori terkenang di saya tuh saya pernah latihan jam setengah tiga, setengah empat latihan. Saya tuh jam 3 sampai jam setengah empat saya rapat OSIS dulu. Habis itu saya langsung lari ke SB2 kan latihannya di SB2 kan, Pak. Lari langsung sholat, langsung makan. Pokoknya gimana pun caranya sebelum pelatih saya udah datang duluan biar nanti nggak ketahuan pelatih saya kalau saya tuh datang telat gitu. Oh. Jadi benar-benar harus bagi waktu lah. Pokoknya gimana pun caranya harus bisa ikut dua-duanya tapi tetap ke handle semuanya. Berarti orang tuamu masih jemput kamu tiap hari ini. Nganter jemput. Oh, pulang jam berapa ngomong-ngomong? Kalau apa? Kalau ini, Kalau ini sekarang saya boleh pulang jam berapa aja. Yang penting nanti ngabarin. oh, tak kira nanti pulang jam segini ya gitu. Enggak sih. Gara-gara Pak Wawan ini. Enggak sih, Pak. Saya apa ya, enggak strict parents kok. Berarti punya adik Punya satu di SW2. di SW3. SW3 itu mana? Meranti, Pak, Meranti. Sana. Mm-mm. Kenapa kok nggak di SW2 lagi? Karena umur. Oh, berarti cari slot yang masih kosong gitu. Karena saya sama adik saya tuh apa ya, dicepetin 1 tahun gitu sama orang tua. Wah, itu berarti sebagai oh berarti bulan apa? Saya Kok Maret, dicepetin? Pak. Maret 2011. Oh, berarti Maret ini. Harusnya kalau Iya. ikut yang belakang lagi tua banget. Iya, ketuaan kan, Ya, Pak. paling nggak September itu. Wah, anak saya pas Juni, berarti pas ya. Ya, pertengahan lah, Pak. Masih aman. Ah, ya. Berarti itu kasihan ya. Kan kenapa kok nggak di Gedawang 1, Gedawang 2? Ya, itu. Orang Oh, tua saya ngeliat pergaulannya di sana gimana. loh, Gedawang itu nggak bagus. Kalau menurut orang saya kayak kurang aja gitu. Masa ya? Gak tahu ya, Oh, Pak. Tapi kayak kalau menurut saya sama Bunda, mending jangan yang kayak setengah-setengah. Langsung aja ke SW2. hmm. Karena jujur kata orang tua saya antara SW2 sama SW3 tuh juga beda. Padahal tambah satu doang kan SW2 tambah satu 3. Ya, Tapi bukannya ada paskib juga di SW3. ada sih sepertinya. Saya juga kurang tahu malahan. Tapi kayak katanya dari segi orang tua, dari segi anak-anaknya itu pergaulan sangat amat beda gitu. Dari bunda yang membandingkan. Oh, Waduh, berarti kastanya kata orang tua kalau SD SW2 paling nggak masuk situ. SW2 atau enggak Kruing SW5. SW5 itu mana? Di Kruing, Pak. Wah, nanti tak cari lagi. Itu juga bagus, Pak. TK-mu berarti mana? TK saya TK Aba 44. Mana lagi itu? Trunojo ya, Pak. Waduh, jauh. Depannya SMA 9 itu ada gang gede kan, Pak, yang combo itu. Oh Toko bangunan ya. combo itu maju terus ada pertigaan. Nah, SD saya tuh TK saya sebelah kiri. Itu ada Oh namanya TK gitu. Aba 44. Besok berarti saya oh, pengennya itu sini, belakang sini. Anak saya. Oh, Mana yang ini? deket, Pak. Iya, besok kalau pulang jalan kaki tik 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 ke perpus sini. Gitu. Ya itu Terus deket nanti sih, Pak. SD-nya sini, SMP-nya SMP-nya sini. sini. Gitu. SMA sini sekarang nggak, Pak? Sebelah sekalian. Nah, di situ aja, biar daerah Banyumanek tok aja. Nah, Iya, terus Pak. Saya juga agak bosen nih, Pak, sebenarnya. Ya, saya berarti teman-temannya sih sebenarnya itu iya itu teman-temannya teman. sama aja, Pak. Saya setiap kalau kumpul apa gitu, misalnya tadi kayak yearbook kan saya di sini. Mm-mm. Ketemunya juga pasti Arya, Faro,
Friska. Itu kan juga satu SD sama saya, Pak. Oh iya, dari SD ya. Iya, jadi ya Kalau teman-teman SD lagi yang bergaul lagi itu di situ. cuma itu tak kayak Iya, Pak. teman-temanmu juga mau di Semapa semua juga. Kebanyakan iya di Semapa. Makanya nih, saya selama 12 tahun temannya sama terus, Pak. Oh, ternyata ya agak ini ya. Kalau kuliah, kamu pengen Kuliah. apa? Kuliah ini kuliah sih. Mantap ini. Heeh. Kalau di SMA 3 Angan-anganmu itu apa? enggak, katanya ya, Pak. Heeh. SMA 3 udah di blacklist sama Undip, Pak. Loh, kenapa? Karena banyak yang keterima di Undip itu nggak mau nerima Lanjut. Undip. Mereka nyarinya tuh studi di luar negeri gitu, Pak. Jadi akhirnya Nah, di blacklist aja lah udah. Semoga uh, slotnya dikit aja gitu. tapi ya sebagai kamu juga pasti galau sih. Kalau di Semapa mungkin nilainya bisa di Up. atas. Kalau di Semoga Semaga itu nanti lingkungannya yang akan mempengaruhi. itu betul, Nah, Pak. itu loh. Itu, Pak. Kalau semoga saya mungkin agak susah masuk Undip, tapi kalau sama saya lebih gampang lah. Oh, kamu Tapi angkatnya Undip. kayak Undip sih, Pak. Atau enggak ya UGM. Cuma kalau UGM tuh kejauhan menurut saya. Kenapa? Saya ngekos, Pak, di sana, Pak. Kalau di sini nggak laju. Iya dong, Pak. Rumahnya situ kuliahnya di sana. Udah deket kampusnya di sana, Pak. Jurusan apa berarti? Waduh, ini di Kamu punya bayangan nggak jurusannya. besok mau jadi apa gitu? Aduh, sebenarnya ada satu kepengenan saya. Cuman saya juga mau ngomong tuh malu karena saya juga ngerasa masih banyak yang harus diperbaiki untuk menjadi eh cita-cita saya itulah. Dokter. Enggak, saya takut darah. Kayak Saya kalau ngeliat orang kesakitan saya tuh kayak langsung memori saya tuh kayak pusing. bayangin saya jadi kayak mual jadi kayak aduh enggak aku nggak bisa lihat orang sakit. Oh, jadi apa? Saya pengen kayak papa saya. Nah, itu saya juga nggak tahu. Saya pengen jadi notaris. Eh, Notaris, saya pengen jadi notaris. notaris itu enggak apa ya, apa yang berhubungan sama Berarti fakultas hukum. pengen pengen banget pengen banget. Fakultas hukum Duh, pengen banget. Undip. Pengen pengen. Ah, Karena basic orang tua saya tuh juga hukum, jadi saya kayak udah terbiasa sama lingkungan itu aja gitu. oh, berarti orang tua itu pengaruh ya? Menurut saya pengaruh banget sih, Pak. Walaupun di mana ini? Kota Semarang, orang tuanya yang pinter-pinter, terus pengalamannya banyak, itu pengaruh Menurut tetap. saya pengaruh, karena jadi kita juga bisa kayak, kalau yang dari saya ambil dari orang tua saya itu, cara mereka ngomong sama orang lain, diskusi gimana, kalau etika bertemu tuh gimana. Itu menurut saya tuh Oh, kuncinya di situ, Pak. Jadi saya makanya tuh, Pak, tadi saya bilang saya banyak diajak sama orang tua saya buat ikut acara kantornya, ada acara apa, ikut, kayak wisuda papa saya ikut. Pokoknya saya semua ikut. Karena saya bisa ketemu teman papa, terus gimana cara papa kerja. Itu kan jadi saya tahu ya, Pak, gimana sih dunia itu berputar kamu ini. gitu. Tapi orang tua ada nggak? Langsung besok kamu kesini aja. Enggak ada. Jurusannya kalau dulu kan jurusannya IPA biar nanti kalau jurusan apa apa kan milihnya gampang. Kalau IPS kan Agak terbatas ya dia. terbatas itu kan. Oh berarti di mana di Semarang ini juga ada anak-anak yang aduh kamu kesini kesini gitu ada. Kayak ada sih, Pak. Tapi untuk orang tua Kalau saya Mahes nggak kayak gitu. terserah kamu nanti besok ada di apa gitu. Terserah. Yang penting kamu enjoy. Oh lah itu loh saya ternyata anak-anak yang pinter-pinter ini itu ternyata orang tuanya yang bebasin tapi anaknya juga harus Bebas. bertanggung jawab. Ya, itu dia, Oh Pak. ternyata itu Dan ya. bisa memanfaatkan privilege orang tua. Karena percuma orang tua udah ngasih privilege kalau kamu nggak bisa mengelola itu kan, Pak. Oh, dengan uang dengan Dengan apapun. ilmunya juga Oh sih. itu. Karena kalau di desa kan pasti itu tok tau paling yo wes jadi guru jadi ya. Dokter gitu-gitu kan. Nah iya kan ya. Tapi kan dokter kayaknya terlalu tinggi kalau di desa. Mm-mm. Pendapatannya sedikit gitu. Terus nggak usah kuliah. Dan ternyata kalau di mana Semarang ini anak-anaknya yang pintar-pintar ini dibebasin orang tuanya. Tapi Iya, yang itu yang dibebasin. menanamkan anaknya jadi bertanggung jawab itu yang susah. Itu menurut saya susah sih, Pak. Kamu kenapa kok terus wah saya harus jadi anak yang kalau di sekolah nurut sama Wah, guru gitu nggak dari tahu, diri Pak. atau orang tua kamu harus nurut ya gitu. Nggak tahu, Pak. Itu semua kayak saya juga nggak tahu tuh nggak ada rencana kayak gitu. Itu semua berjalan sesuai yang saya lakuin aja. Saya juga bingung. Saya kenapa bisa kayak gini, saya bingung juga, Pak. Itu benar kayak ngalir aja udah. Nah itu Nggak tahu, makanya Pak. saya itu masih cari anak-anak itu loh gimana tahu anak-anak itu bisa ngomongnya wah
Kan saya itu pas SMP, makanya saya jaraknya SMP di kota sama di Klaten itu jaraknya kan cuma 2 jam tok. Iya. Tapi perubahannya beda banget ya contohnya. Banyak yang ngomong, Mas di ngomong di depan itu lancar. Saya nggak tahu kalau di hatinya itu deg-degan banget atau lemes atau gimana nggak tahu. Tapi lancar ngomong-ngomong gitu. Ya jujur saya pas depan gini terus di depan itu masih deg-degan kayak besok pas nyiapin kalian Heeh. dilihat gitu. Walaupun saya itu guru toh, tapi basicnya saya itu kan pemalu. Masa sih, Pak? Pemalu jujur. Saya itu gini ya, pemalunya saya harus masuk dosa bener, bener. Masuk dosa langsung gini. Jadi nggak malu gitu loh. Iya itu Pak yang saya rasain juga. Dia tuh nggak tahu tapi dia itu terbiasa. Tapi saya jujur kalau nyiapin kalian gitu, pertama kan agak wagu kalau gitu. Sebagai anak Aduh paskib, Pak, ya Allah Pak. ngapain gurunya nggak jelas nyiapinnya, gitu nggak kamu? Kalau saya tuh, saya nggak terlalu merhatiin sih Pak. Cuman kadang kayak sebel aja kalau guru tuh, ayo serius dong. Tapi misalnya kayak, ya udah bu sebentar aja, ini masih ngantuk, belum siap ngapa-ngapain. Nah, kan nih, saya itu walaupun dulu apa kuliahnya guru, tapi pemalu. Jujur pemalu. Masa sih Pak? Iya. Saya malah tidak menemukan hal pemalu itu di Bapak. Nggak, maksudnya pemalu Karena itu apa ya? apa ya dari diri sendiri nggak sih Pak? Mungkin kayak Iya, nggak bisa dikeluarin apa sih bahasanya tuh kayak iya. nggak bisa muncul gitu. Terus kalau ditanya, makanya saya tuh kalau anak-anak sini tuh, anak-anak yang pinter-pinter ya, itu udah punya planning mau sana kemana kemana kemana. Nah kalau anak desa itu enggak, makanya mau ke sana nggak ada aksesnya ke sana nggak ada, Iya jadi itu Pak. pemalu di situ. Itu bener. Nah Saya tapi setuju kalau itu. ngomong asal-asal itu kan biasa nongkrong-nongkrong ngomong asal itu. Tapi kalau anak-anak sini kan ngomong gini dengan ilmu-ilmunya itu bisa Wah, ditanyain, jawabnya ini. Berarti Mahes diajarin nggak di rumah harus gini? enggak, Berarti itu enggak. otodidak lah kasarannya. Iya, bisa dibilang iya. Mungkin karena saya kayak suka. Jadi waktu itu semua muncul saat saya kelas 7. Pertama kali saya ingat banget Oh. MPLS ditawarin buat ikut seminar. Seminar tentang anti bullying gitu lah, Pak. Terus saya Hmm. kayak belajar banyak di situ karena saya bertemu sama kakak kelas gitu kan. Saya ngeliat mereka gimana sih anak 21 itu. Dan mulai dari MPLS saya mulai kayak perhatiin terus juga tapi itu semua gara-gara kesadaran diri sendiri kali ya, Pak. Kamu Kayak pede ngomong depan gitu? Atau masih dulu masih terbata-bata? terbata-bata Oh nggak apa-apa, yang penting nyoba mencoba aja. terus. Iya, itu prinsip saya itu. Sama orang tua juga bilangnya, coba aja semuanya. Siapa tahu kamu ada keahlian di situ. Tapi kadang saya kalau udah nyoba, saya nggak saya ngeluh, Pak. Jujur, saya ngeluh, Pak. Jadi misalkan saya nyoba ini, terus saya kayak ngerasa enggak cocok nih bun, kayak di aku pun. Gimana nih bun? Lah salah siapa kemarin? Kamu kan ditanya, udah nanya kan mau gimana? Kamu mau ikut aja, ya udah toh nggak apa-apa terima semuanya, pokoknya semuanya jangan ngeluh, lanjutin aja. Siapa tahu itu bisa jadi ilmu, pokoknya gitulah. Pokoknya prinsip orang tua saya itu coba dulu aja, soal yang lainnya belakangan. Coba aja Nah, semuanya asal itu positif. tapi berarti merubah anak yang pemalu itu dari diri sendiri. Jadi diri sendiri, Nggak bisa dipaksa. nggak bisa dipaksa. Karena Berarti kalau ada dipaksa murid berat sih. kalau presentasi itu terus terbata-bata, kita nggak bisa maksa. Nah, itu sih, menurut saya juga jadi guru pas berat. Apa ya, menurut saya bingung juga, Pak. Karena kalau misalnya nggak dipaksa, nanti dia bakal diem doang kayak Keanu gitu. Bapak Ya tahu Keanu itu nggak? makanya kenapa kok ada anak yang pendiam, yang kalau guru dipaksa, ayo kamu harus maju, yang ngomongnya perlu pelan, ngomongnya cuma asal-asalan. Berarti nggak bisa dipaksa. Menurut saya enggak, karena yang saya lihat dari teman-teman kelas saya itu ada yang memalu, dipaksa sama guru, makin malu dianya, Pak. Oh Tapi gitu. kalau semisal mungkin itu juga dari support sistem orang kali ya, Pak. Karena Ya. teman-teman saya tuh nge-support teman saya yang pemalu ini, Heeh, lama-lama dia mau mulai gak malu lagi dan dia heeh. mulai ngomong walaupun suaranya kayak saya hari ini mau gitu-gitu loh, Pak. Tapi itu juga nggak itu butuh waktu, Pak. Dari kelas 7 sampai kelas 9 dia nggak pernah ngomong, tapi baru-baru ini dia mulai mau ngobrol dikit-dikit. Kata Keanu. Iya, Kano. Ya, kita ke Keanu kalau gitu. Keanu ini. Heeh. Itu teman Secara saya sih, Pak. psikologi orang tuanya baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus Kalau saya permasalahannya di mana? nggak tahu Loh, dari kamu itu SD, udah dua dari tahun SD. lebih, 2 tahun setengah berarti ini.
Saya tuh bersama. nggak pernah nanya-nanyain soal pribadi dia, tapi saya selalu ngajak ngobrol piano, Pak. Saya kan Oke. atau les sama piano Oh, di Papam. les. Piano bisa sama teman saya namanya Iwan. Hmm. Nah, biasanya tuh saya kayak ngeliat Iwan sama Keanu tuh suka ngobrol-ngobrol gitu loh, Pak. Terus saya kayak nimbrung aja gitu. Walaupun kadang-kadang Keanu kayak kayak diemin doang, saya kayak didiemin doang, kayak gini doang. Oh, Dan berarti dia kalau ngomong kamu lagi, nimbrung di sana, anaknya diam terus kan? diem. Tapi, Oh, cocok-cocokan. iya mungkin cocok-cocokan ya. Tapi kalau ada saya kadang dia mau ngobrol dikit-dikit lah. Kalau saya tanya, Keanu, kamu paham gak materi ini? Dia kayak emang kayak gitu. Tapi Nanti kalau kalau sama yang Iwan juga dia gini-gini dong. Kecuali ada sesuatu hal yang menurut dia lucu, dia baru kayak bakal gini-gini temennya. Gini-gini temennya gitu loh, Pak. iya sih itu kan ya mohon maaf satu angkatan mungkin yang diem kan banyak. Mm-mm. Tapi kayaknya guru-guru juga notisnya itu kok. Kan di 9B itu ada Evangeline, Joyce kalau kamu Iya, kenal. Kamu Joyce. kenal? Kenal. Oh, kenal. Terus di 9B itu 9C kali ya. Gentara, C juga ada C kan. ini Yayan. ya 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 9D lumayan banyak yang pendiam. Oh berarti anak-anak itu guru bisa nggak kayak Hmm, ya nggak saya tuh mana ya ada guru yang friendly kayak Pak Ipin itu kan friendly banget iya. nggak itu pengaruh nggak nanti akan anak itu bisa santai ngomongnya nggak Em, mungkin iya kali ya, Pak. dari Mahes ada nggak guru terus saya itu gurunya galak jadi saya itu kalau mengerjakan tugas di depan atau presentasi itu jadi terbata-bata gitu. Em, dari saya sendiri sebenarnya ada, cuma saya bawa enjoy aja. Oh, jadi kalau anak yang pintar udah mau gurunya gimana pun Terserah, ngapain yang aja. penting nilai saya bagus. Nah, ya maksudnya biasa aja, Biasa nggak aja sih, Pak. terganggu. Nggak terganggu sih. Ya, Nah, itu mana-mana yang aja lah. Santai aja. Yang penting jangan terlalu fokus kayak gurunya galak loh ini nanti kamu gimana gimana gimana. nah itu. Berarti kalau anak pintar pun ya mau gimana ya, udah pintar. Amin, amin. Kayak saya gini, amin. Lah ya. Saya juga gitu makanya saya tuh gimana besok ternyata sama Mahes ya udah mengalir aja ya tuh ikut terus sosialisasi berarti bersosialisasi itu penting. Penting banget. Karena saya jarang belajar, tapi saya tahu banyak hal, tahu banyak ilmu ya dari teman saya. Karena pengaruh teman, pengaruh apa ya? Pengaruh lingkungan tuh juga menurut saya wow banget, penting banget. Hmm. Beda banget, Pak. Saya serius. Berarti kalau di luar di rumah kamu bersosialisasi nggak? Dulu iya, sekarang enggak. Karena apa? Karena pengaruh apa ya? Mungkin karena beda sekolah, terus juga mulai banyak kegiatannya, saya juga nggak bisa selalu keluar. Juga saya malu kalau di rumah tuh. Oh, berarti kamu emang harus beberapa saat dulu bertemu baru ngobrol Baru gitu. saya itu. Emang kayak kalau teman saya yang teman lama saya tuh baru saya kayak ya agak canggung, tapi yang nggak sediem itu sih. Tapi kalau anak baru, ya kamu tadi bilang di awal kalau anak baru ya udah saya ngajak ngobrol Ya dulu. ngajak ngobrol Pak, tapi kalau kalau di rumah kan kayak kadang topiknya beda-beda kan Pak. Tapi kalau ketemu anak baru yang di satu sekolah atau enggak lagi ketemu di forum apa gitu kan, kita punya topik yang sama. Oh, gitu. Itu Oh, Pak. ternyata permasalahan orang sama ya. Ada topiknya Pak. Iya, kita Topiknya itu itu penting Pak. memulainya itu di mana itu ada. Iya Pak, bener Pak. Saya setuju itu Pak. Oh, berarti sama. Saya juga gitu. Pemalunya itu bukan yang kalau nggak bisa ngomong itu bukan yang itu, Enggak tapi gitu Pak. memulai obrolan yang itu susah. Iya, jadi harus ambil dari gimana kita lagi di berada, dan kita mulai kayak apa ya hal yang bisa kita ambil, kita petik buat jadiin satu topik gitu, Pak. Ya, benar. Oh, berarti permasalahan sama kita. Kalau apalagi sama atasan atau yang lebih tua itu saya juga susah. Nah, Takutnya kalau itu. menyinggung. Betul, Pak. Makanya kalau ngobrol udah sampai sini aja. Terlihat saya tuh kayak cuek gitu. Padahal ya karena takut kalau kebablasan ngomong. Bener sih, Oh Pak. gitu, sama berarti. Ya kayak gitu, Pak. Jadi saya berani ngobrol, berani ngajak ngomong dengan topik yang apa ya, yang sama-sama kita hadapi gitu. Sama kayak ngajak teman ngobrol di lesnya baru misalkan kita juga baru ketemu. Biasanya bakal mulai obrolan kayak, ih itu gimana sih tadi tuh? Nama kamu siapa? Gitu kan. Nanti kayak gitu dengan tanya materinya apa, kamu les dari kapan, nama kamu di mana gitu kan Pak.
Nah, kamu di mana? Seorang Mahes juga harus pikir-pikir ya. Oh, Kira-kira bener, karena Pak. sudah banyak apa bersosialisasi toh, terus mudah bersosialisasi itu enggak juga ya. Enggak sih. Oh, ya tetap harus pikir-pikir lagi. Karena takutnya kayak beda konteks, nanti anaknya Mm-mm. kenapa-napa, tersinggung gitu kan pasti harus diolah lagi kan, Pak. Berarti teman yang menurut Mahes itu bisa jadi sahabat yang gimana? Yang anaknya easy going sih. Yang gimana itu? Ya, easy going itu kayak apa ya? Enak aja ngobrol, nggak cepuan. Terus apa ya? Yang apa ya menurut saya tuh kayak pokoknya yang penting sefrekuensi. Nah, frekuensinya gimana? Emang harus suka Roblox? Saya suka Roblox. Lah ya maksudnya harus teman sih yang kalau diajak ngomong itu cocok gitu berarti. Iya, yang Yang cocok. Yang satu apa ya? Satu kesukaan. oh gitu. Tapi susah sih itu. Ya, yang penting bisa menempatkan diri aja. Oh, jadi kalau yang terlalu ketawanya kenceng itu nggak cocok berarti Mas. Cukup kenceng. Jadi lagi ngomong gini terus apa sih gitu. Ya itu agak-agak kayak over deh, kamu over deh. Santai dikit bisa nggak? Tapi Tapi kadang kita kan kayak gitu kan. mm, Cuman ya udah. Tapi seru sih ada orang kayak gitu tuh. berarti lah Yang penting 9F seru. siapa? Yang menurut Circlemu. saya nggak di circle Pak. Anti circle. Masa ya? Semuanya menurut saya teman. Lah Karena kenapa kamu milih siapa tadi? Ketua Pasit. Faiza, Iya. dia itu gak tahu ya Pak, karena emang saya tipe yang nggak bisa circle. Saya lebih ke semua menurut saya teman. Jadi kalau saya lagi ngobrol apapun, saya bisa cerita ke siapapun itu, tapi bukan circle sih, lebih ke teman yang saya percaya aja. Oh, Jadi saya cuma jadi ada yang dekat, ada, tapi semua menurut saya deket. Tapi yang deket banget tuh ada juga. ada yang bahas deket siapa, lalu kemarin hutang ke siapa itu ada. Saya nggak pernah ada yang kayak gitu. Enggak ada, Oh nggak ada. enggak ada. Berarti kalau cerita itu sama orang tua. Iya, kebanyakan sama orang tua sih. Tapi kalau bahas itu kadang-kadang sih ada. Ada curhat yang Ada yang kayak agak em, khusus orang-orang yang aku tahu banget lah gitu. Tuh baru aku cerita yang hal-hal agak-agak apa ya pokoknya aku percaya banget lah orangnya gitu. nah itu siapa? Satu di luar kelas sama satu dalam kelas saya itu ada. Yang pertama saya deket dari Paskib, itu Nadira kelas 9E. Oh ya Nadira. Sama satu lagi itu Aisyah 9F. Oh nggak tahu. Itu anaknya agak pendiam sih, Pak. Oh Dia gitu. dia gak terlalu suka Ngobrol. ngobrol orang lain. Dia suka tapi kayak agak pilih teman. Apa ya? Lihat sikon. Oh kamu tahu ini lagi osis ya, anggap lagi osis. Orang yang ngobrol satu orang ini baru dia tahu Mm-mm. atau yang ya saya coba saya ngomong saya mau cerita gitu. Nah, kalau di OSIS itu biasanya saya pilah-pilah cerita tapi Pak. Oh Bukan pilah-pilah teman tapi saya pilah-pilah cerita. yang gimana berarti? Ya pokoknya itu yang nggak terlalu nggak yang gibah orang. Mm-mm. Terus juga kayak menurut saya itu ada kaitannya sama kelompok tersebut. Menurut saya gitu sih. Pokoknya yang aman-aman ceritanya yang nggak ada yang nggak bakal bisa bikin saya bermasalah itu saya mungkin bisa kayak sharing ke teman-teman. Tapi kalau cerita-cerita yang menurut saya kayak saya tersinggung sama satu orang ini, misalnya saya tersinggung sama si A, saya cerita tentang saya merasa saya tersinggung, gimana kok dia menyinggung saya, gitu ya ke teman-teman dekat itu aja. Gitu sih, Pak. Sangat menarik ini mah. Saya itu tapi itu kenapa jadi Mahes seperti ini? Mahes saja juga nggak tahu itu loh. Ya, Mas juga nggak tahu, Pak. Nah itu maka Itu semua tiba-tiba aja, dor banget. berarti 21 juga pengaruh buat kamu Menurut saya pengaruh. dengan adanya pembiasaan dengan Pengaruh. akhirnya jadi Mahes seperti ini. Iya, bahkan saya juga awalnya nggak kenal sama orang. Saya tuh baru kayak Reza kelas 9E. Itu Hmm. saya tuh kayak rasa orangnya tuh waktu kelas 7 kayak aneh banget nih orang, saya nggak suka banget orangnya kayak pencilaan gitu. Iya pokoknya kayak gak sediem lah. Tapi nggak tahu kenapa kelas 9 saya deket sama dia. Sekarang. Dia tuh kayak nggak tahu ngalir aja. Saya juga nggak tahu di awal mula saya deket sama Reza itu gimana, saya nggak tahu. Hmm.
Berarti kamu dari 9A sampai 9I rata-rata kenal? Iya, kebanyakan kenal. Banyak kan kenal. Lumayan, lumayan. Oh, nah itu loh. Berarti harus harus OSIS gak? Enggak, Enggak, enggak harus OSIS. enggak harus Menurut OSIS. saya enggak harus OSIS. Tapi jika apa ya, ada keinginan buat OSIS, masuk OSIS ya itu malah bagus banget. Karena Hmm, kan bisa kenal dari perwakilan, misalnya kayak perwakilan kan OSIS tuh, ya. perwakilan dari masing-masing kelas gitu. Nah, salurannya berarti bisa kenal banyak orang itu gimana berarti caranya, Mahes? Enggak tahu, Kalau enggak tahu, kalau Pak. kamu kenal Naira, Naira iya, itu teman TK saya. Naira itu tak sebut sebagai duta pertemanan Dusa. Karena Dia punya apa? banyak circle. Iya, sama sana cocok, sama sana cocok. Saya tuh nggak bisa kayak Naira itu nggak bisa. Harus sama orang cocok, sama ini ngobrol apa, harus ngobrol apa itu nggak cocok. Kamu gitu nggak? Saya iya. Nah itu Karena saya makanya juga orangnya pelupa. Jadi itu saya gitu. bingung membahas topik apa karena saya juga ada lupa gitu. Nah itu nggak belum pernah melakukan apa? Melewati kayak Mahes gini loh dari kelas A sampai kelas I itu kenal dulu paling kenal kelas samping tok gitu SMA pun gitu karena saya pemalu nggak mungkin mau bahas apa anak baru itu nggak tahu bahas apa gitu kan. Iya bener sih. Itu sih topik itu emang susah buat nyari topik itu susah banget. Nah itu makanya kenapa kok bisa kenal dengan anak-anak lainnya itu dari mana. Dari perkumpulan. Karena kayak Oh. kalau saya itu kebanyakan ya Pak. Saya misalnya saya kenal sama A. Mm-mm. Nanti A tuh kenal saya ke si F. Nanti F kenal saya ke C gitu-gitu Pak. Jadi tuh kayak lewat teman ke teman, lalu teman lagi. Jadi semuanya tuh kayak saya kenal gitu. Karena Oh, teman-teman itu berarti dari kayak saling teman mengenal semua. mengenal. Nah itu dari organisasi atau enggak? Dan kalau enggak kayak Naira itu tiba-tiba Kenal kenal sama aja. iya siapa tahu ya nggak kenal Naira terus Naira kenal sama itu. Berarti kalau enggak organisasi nggak bisa menurut Mahes. Menurutku, menurut saya masih bisa sih. Masih bisa. Masih bisa, tapi itu juga kesadaran diri lagi, Pak. Kayak Friska deh, Friska Hmm. ikut organisasi, organisasi kan juga enggak. Tapi dia bisa kenal sama hampir semua anak di Dusa. Tapi setiap kegiatan Dusa dia ikut. Iya Yang itu. kecil-kecil maksudnya enggak Heeh. yang anu. Kan itu juga bukan organisasi kan, cuma kayak Iya. kelompok Iya, gitu. ada acara apa itu Mm, kan ikut. iya itu ikut Gimana caranya dinotis sama sekolah gimana? karena jangan jadi malu. Lah kan Awalnya kan saya juga nggak, saya kan juga nggak ikut organisasi apa kan. mm-mm. Terus tiba-tiba waktu MPLS ada diajak buat ikut apa sih dulu tuh seminar itu seminar tentang anti bullying. Terus dari situ saya mulai kenal bully, saya kenal sama Kak Jovan, Kak Dion, terus Kak Gede, terus kenal sama Kirana, sama Rizka, Fanya, Cece. Itu dari situ, dari satu seminar kecil yang bikin saya jadi kenal semua orang, terus di notice dan mulai saya tertarik buat ikut banyak hal gitu. Karena saya ngerasa setiap saya ikut ini ketemu dia lagi, saya cocok sama anak ini. Ya udah saya ikut lagi aja deh biar nanti ketemu dia lagi punya topik baru gitu. Oh. Iya, iya. Apa itu? Waduh, kenapa tuh Pak? Emang udah jam berapa Oh, sih? Wow, udah jam segini tuh. iya. Wow. Terakhir sebenarnya gitu. Terakhir. Kalau ini kan sudah terkenal banget, Mahes. Waduh. Nah, besok kalau sudah lulus kuliah lah, Hmm, entah hukum, terus memulai hal kecil, malu nggak? Kayaknya nggak bakal malu deh. Aku kayak udah urat malunya udah putus. Oh, Aku nggak juga sih. Masih ada malu tapi pasti. nah itu makanya ini contoh ya, eh saya sebagai ketua OSIS gitu di Mm-mm. SMA, terus akhirnya kuliah di UGM, terus nanti setelah lulus ngaret tok lah, ngaret sapi cari Heeh, rumput atau heeh. jualan di pinggir jalan. Itu Mahes malu nggak? Em, Atau harus Gimana grade-nya ya? atas? Nggak Harus juga jadi, sih. Aduh, ya kalau grade atas pasti kayak ada keinginan gak sih Pak? Karena kayak iya. semua orang pasti tujuannya buat itu kan. Tapi kita juga nggak tahu ya. Mungkin roda kehidupan pasti berputar. Mm-mm. Karena nggak semua hal tuh orang pasti bakal selalu di atas. Kayak
Saya juga dulu nggak yang langsung kayak terkenal, langsung bisa public speaking, langsung kenal sama guru. Tapi kayak itu ada apa ya, timik-timik lah jalannya tuh Pak. Jadi kayak nggak langsung kayak naik wush gitu doang, nggak kayak timik-timik, santai dulu, nggak langsung kayak up gitu. Berarti nggak apa-apa. Nah, Ya, jujur aja, nggak usah terus apa bingung, bingung jawaban banget yang nih. apa sih, yang realistis aja. Jadi gini, contoh kuliah gitu kan, Mm-mm. bayangan orang-orang itu kuliah itu Kuliah, wah lulus, harus kerja ya gitu. kerjanya itu harus gaji tinggi Iya, gitu kan. Kalau dulu kan saya juga lulus lulus kuliah, belum lulus deh itu nggak langsung kerja yang gajinya tinggi. Terus kan orang-orang juga lah udah kuliah mahal-mahal, terus kerjanya gitu, mending SMA di pabrik gajinya UMR gitu kalau kan. menurut Apa saya kuliah, karena ini kuliah kan Pak. Menurut ya. saya itu nggak masalah sih. Saya juga nggak bakal malu, karena kayak ya buat kuliah aja susah. Mm-mm. Tapi kayak saya tuh nggak apa sih menurut saya. Nggak apa-apa berarti. Ya is okay, tapi juga nggak yang sampai aku terlalu nyaman buat di situ. Tapi masih ada keinginan lah buat jadi kerja yang lebih baik, gajinya bagus gitu. Berarti nggak apa-apa dimulai dari hal kecil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena Oh, semua juga dimulai dari hal kecil. contoh gini ya, coba jadi guru, lulus jadi SPD kan nggak jadi langsung jadi guru, Mm-mm. terus sama menunggu bukaan untuk CPNS atau P3K ya toh, jualan apa di pinggir jalan dulu untuk nunggu tahun yang depan, Iya. atau nunggu ya udah di rumah dulu nunggu besok ada bukaan. Wah, kalau saya sih mending saya jualan aja, karena itu juga siapa tahu dari hal seperti jualan itu saya bisa Mm-mm. kayak itu kayak dapat ilmu baru lah, ilmu jualan gitu-gitu kan Pak, ilmu promosi, Oh, berarti menurut nggak saya malu. gitu. Oh, dulu dulu ketua OSIS, dulu kuliah di sini. Gitu nggak apa-apa berarti Ya menurut Mahes. nggak apa-apa, Oh, nggak karena apa-apa. juga Oh, ya ada orang yang nggak langsung di atas, tapi tuh mungkin mungkin aja dengan dia kayak gitu dia nambah relasi, dan siapa tahu orang-orang yang pernah dia bantu saat dia melakukan hal kecil itu malah jadi pembantu yang mendongkrak dia di masa depan gitu loh Pak. Jadi kayak siapa tahu hal kecil yang kamu lakuin ke orang ini bisa buat masa depan kamu tuh lebih baik. Apa ya bahasanya gimana ya? Oh gitu lah Pak. oh, dari yang hal kecil ini nggak apa-apa. Besok Mm-mm. siap kita naik 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 gitu kan. Iya, Ya. karena siapa tahu orang yang kamu udah bantu itu bisa membantu kamu di masa sulit kamu. I don't know. Nah, gitu. Bagus. Terima kasih Mahes, Sama-sama luar biasa. Bapak. Jadi jangan takut famous ya, walaupun nanti di kemudian hari itu belum mencapai tingkat yang tinggi. Ya, itu semua ilmu sih. Terima kasih Mas, ini Sama-sama ini Bapak. wawancara saya paling lama ini, Masa sih Pak ini 1 jam 20